Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Afro Channel. Baik kawan-kawan, untuk video tutorial kali ini saya akan coba membahas tentang bagaimana cara membuat caption, footnote, dan daftar isi. Sebelum kita mulai untuk mempraktekkan caption, footnote, dan daftar isi, silahkan bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Baik, kita mulai kawan-kawan. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat caption. Terlebih dahulu kita buka lembar kerja Microsoft Word-nya. Nah, di sini sudah saya beri judul caption. Nah, sekarang kita praktekkan bagaimana cara membuat caption. Jadi caption adalah keterangan atau informasi yang ditampilkan saat menyisip sebuah objek. Sebelum kita membuat captionnya, terlebih dahulu harus kita sisipkan gambar yang akan kita buatkan captionnya. Nah, untuk menyisipkan gambar, klik menu insert, kemudian pada grup ribbon illustration, klik picture di sini, kemudian this device. Nah, kemudian kita pilih gambarnya. Setelah kita pilih salah satu gambar, kita klik tombol insert, kemudian kita kecilkan gambarnya seperti ini. Kemudian untuk posisi kita letakkan di tengah. Nah, setelah kita sisipkan gambarnya seperti ini, baru kita buatkan captionnya. Nah, cara membuat caption, klik menu reference, kemudian pada grup ribbon caption, ini grup ribbon caption, pilih insert caption. Ini diklik insert captionnya. Nah, di caption ini kita tinggal mengetikkan keterangan caption yang ingin ditampilkan. Kemudian di sini ada option. Dan di option itu ada label di sini. Label ini untuk memilih keterangan yang tersedia. Di sini ada beberapa, ada equation, figur, gambar, dan table. Kemudian di position. Di position ini adalah untuk memilih posisi caption pada objek. Nah, di position ini ada dia di atas nih, above, ada juga di bawah. Jadi kalau kita mau meletakkan captionnya di atas, maka yang kita pilih above. Kalau kita mau meletakkan captionnya atau keterangan gambarnya di bawah, maka yang kita pilih below. Nah, ini kita pilih yang below aja. Kita mau meletakkan keterangan gambarnya berada di bawah gambar. Kemudian di sini ada new label. Nah, new label ini untuk membuat label yang baru. Jadi kalau di sini kawan-kawan bisa lihat ada equation, figur, gambar, dan table. Di sini cuma 4, ini bisa kita tambah lagi. Ini kita contohkan aja untuk menambahkan label. Nih, new label ini untuk membuat label yang baru. Ini kita coba tambahkan, misalnya kita buat sini picture. Ya, jadi di label ini ketik picture, kemudian klik OK. Nah, nanti picture ini udah langsung masuk ke label ini. Nah, kemudian di sampingnya, di samping tombol new label ada delete label. Nah, delete label ini untuk menghapus label. Jadi label-label yang ada di sini itu bisa kita hapus dengan menggunakan delete label. Kemudian ada numbering. Numbering ini untuk mengatur penomoran pada label. Nah, di sini formatnya bisa kita ganti, bisa menggunakan angka, bisa menggunakan huruf, atau bisa menggunakan angka Romawi. Kemudian ada
auto caption. Auto caption ini untuk menyisip caption secara otomatis pada objek. Baik kawan-kawan, kita coba masukkan captionnya atau keterangan gambarnya. Kita buat di sini, gambarnya itu adalah logo pemerintah Kota Medan. Nah, kemudian setelah kita letak atau kita buatkan captionnya atau keterangan gambarnya, posisinya kita buat nanti di bawah. Jadi keterangan dari gambar ini nanti berada di bawah gambar. Kemudian labelnya kita buat picture di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, maka keterangan yang kita buat tadi akan muncul di sini. Nah, ini bisa ditarik seperti ini. Nah, jadi begini kawan-kawan cara membuat caption atau keterangan pada objek, keterangan pada sebuah objek atau pada sebuah gambar. Baik kawan-kawan, sekarang kita coba membuat caption table otomatis. Nah, untuk membuat caption table otomatis, kita buatkan dulu tabelnya. Untuk membuat table, klik menu insert, kemudian pada group ribbon tables, ini klik tabelnya di sini, kemudian klik insert table. Nah, di sini kita akan membuat tabel sebanyak 3 kolom. Jadi number of kolomnya dibuat 3, kemudian number of row-nya dibuat 4. Jadi kita membuat tabel sebanyak 3 kolom, 4 baris. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita coba ketikkan dulu isian datanya. Nah, ini biar rapi kita format terlebih dahulu. Ini kita tebalkan, kemudian kita buat ke tengah. Nah, setelah kita buat isian datanya seperti ini, kita coba membuat caption otomatisnya. Ya, kita klik terlebih dahulu tabelnya, kemudian kita klik menu reference. Nah, setelah itu kita klik insert caption. Nah, di label ini, karena di sini yang kita buat adalah daftar penjualan, ya, kita coba untuk captionnya itu daftar penjualan. Nah, di sini labelnya langsung kita buat jadi daftar penjualan. Nah, kalau di sini tidak ada label untuk daftar penjualan, kita klik tombol new label seperti ini, baru kita ketikkan daftar penjualan. Ya, ketikkan nama labelnya daftar penjualan, kemudian klik OK. Nah, di sini kita pilih above. Jadi nanti untuk keterangan captionnya ini daftar penjualan ini nanti berada di atas. Kemudian kita buatkan caption otomatisnya. Klik auto caption. Kemudian kita cari Microsoft Word Table. Ini dicentang Microsoft Word Table-nya. Di sini kita pilih daftar penjualan, kita pilih dia untuk keterangannya di atas. Nah, setelah kita pilih
positionnya dan use labelnya, kita klik OK. Nah, kemudian kita coba munculkan keterangannya di sini dengan cara mengklik menu reference lagi, kemudian klik captionnya. Nah, dari sini baru kita klik OK, karena di sini sudah daftar penjualan. Kemudian posisi juga sudah kita pilih tadi di atas, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul di sini daftar penjualan. Nah, ini bisa kita ketengahkan. Klik menu home-nya, kemudian klik centernya di sini. Nah, jadi pada saat nanti kita membuat tabel yang kedua untuk keterangan caption daftar penjualan ini sudah bisa muncul secara otomatis. Nah, kita coba buatkan tabel yang kedua. Untuk daftar penjualan yang kedua, kita buatkan dulu tabelnya. Sini klik tabel, kemudian insert tabel. Di sini masih sama seperti tadi, kita buat banyaknya kolom itu 3 dan banyaknya baris itu 4. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, nanti di sini udah langsung muncul daftar penjualan 2. Ini bisa kita ketengahkan, klik menu home-nya, kemudian klik centernya. Baru di sini tinggal kita isikan datanya. Nah, ini biar nggak terlalu lebar, kita format terlebih dahulu. Ini kita ketengahkan. Isian datanya kita buat sambungannya 004, 005, 006. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan untuk membuat caption tabel secara otomatis. Yang pertama tadi klik menu reference-nya. Jadi setelah dibuatkan tabelnya, klik menu reference-nya, kemudian klik captionnya. Ya, pada grup ribbon caption ini klik insert captionnya, kemudian kita pilih labelnya di sini, kemudian posisinya di sini kita letakkan, kemudian klik auto captionnya. Nah, di sini yang harus kawan-kawan lakukan adalah dengan mencentang Microsoft Word Table, kemudian pilih use table-nya, kemudian pilih posisinya, setelah itu klik OK. Nah, setelah diklik OK, itu nanti untuk captionnya atau keterangan pada tabelnya ini belum muncul. Jadi untuk memunculkannya, lakukan sekali lagi, klik menu reference-nya, klik insert captionnya. Nah, kemudian di sini dipilih labelnya, kemudian posisinya biasanya sudah langsung dia terpilih posisinya karena kita tadi sudah menggunakan auto captionnya. Kemudian klik OK, nanti akan muncul captionnya di atas karena sesuai dengan yang kita pilih tadi, posisinya itu above atau di atas. Nah, kalau sudah kita lakukan itu, nanti untuk tabel-tabel selanjutnya itu akan langsung muncul secara otomatis untuk caption tabelnya karena kita sudah buat secara otomatis. Ini contohnya, kita buat aja tabel kosong di sini. Jadi pada saat kita membuat tabel, ya, ini saya pilih aja di sini langsung untuk tabelnya. Nah, di sini dia sudah langsung muncul daftar penjualan 3, jadi secara otomatis. Kalau saya buat lagi di bawahnya sini, saya buat lagi tabelnya. Nah, di sini sudah langsung muncul daftar penjualan 4. Nah, jadi seperti itu cara untuk membuat caption tabel secara otomatis. Baik kawan-kawan, untuk pembuatan caption saya rasa sudah bisa dipahami ya kawan-kawan.
Kalau nanti masih ada yang merasa kesulitan, silahkan diulang-ulang video tutorial ini. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua kita coba membahas tentang footnote. Nah, di sini saya sudah siapkan juga. Ini makalah yang mau kita buatkan footnote-nya, dan sekaligus nanti kita buatkan juga di sini daftar isinya. Jadi footnote itu adalah dalam bahasa Indonesia disebut catatan kaki. Jadi footnote merupakan daftar catatan atau keterangan yang disertakan di bagian bawah lembar dokumen. Nah, sedangkan endnote adalah dalam bahasa Indonesia disebut catatan halaman. Jadi merupakan daftar catatan bagian bawah akhir dokumen. Jadi perlu diingat kawan-kawan ya, kalau footnote itu nanti letaknya di bagian bawah dari lembar dokumen, sedangkan endnote itu adalah di bagian bawah akhir dokumen. Ya, kalau endnote itu bagian akhir dokumen, bagian bawah tapi di akhir dokumen. Sedangkan kalau footnote itu di bagian bawah dokumen atau di bagian bawah dokumen yang kita buatkan footnote-nya. Misalnya kita contohkan ini. Nah, IB ini mau kita buatkan footnote-nya misalnya. Jadi kita coba buat kepanjangannya di catatan kakinya. Ini untuk membuatkan footnote adalah dengan meletakkan kursornya terlebih dahulu di kata yang akan kita berikan footnote-nya. Jadi kita coba memberikan keterangan pada IB ini. Nah, kita letakkan dia di akhir, kursornya seperti ini. Nah, kemudian klik menu reference. Nah, kemudian pada grup ribbon footnotes, ini pada grup ribbon footnotes, ini kita coba klik dialog ribbonnya. Nah, seperti ini nanti akan muncul dialog box footnote and endnote. Ini istilah footnote. Nah, footnote ini kita pilih yang bottom of page. Ini locationnya. Locationnya itu yang footnote ini sebagai footnote, yang endnote ini sebagai endnote. Jadi karena kita membuat footnote terlebih dahulu, catatan kakinya di bawah halaman, maka kita pilih yang footnote. Nah, di sini kita pilih yang bottom of page. Kemudian di sini ada footnote layout. Footnote layout ini untuk tampilan footnote-nya. Kemudian di sini juga ada format. Format ini untuk mengatur format penomoran. Jadi di sini bisa kita atur format penomoran. Di sini bisa menggunakan huruf atau angka Romawi atau simbol-simbol seperti ini. Ini untuk footnote kita buat aja angka seperti ini. Kemudian di bawah sini ada tombol insert. Ini kita klik tombol insertnya. Nah, nanti di IB ini, kata IB ini dia sudah ada angka satunya, dan kita lihat di sini catatan kakinya dia berada di bawah halaman. Ini coba kita buat keterangannya. IB adalah singkatan dari Ikatan Bidan Indonesia. Nah, kalau sudah kita buatkan catatan kakinya, maka pada saat nanti kita letakkan kursornya di sini, itu udah langsung muncul keterangannya. Di sini udah nampak keterangannya. IB adalah singkatan dari Ikatan Bidan Indonesia. Jadi begitu cara membuat footnote. Sedangkan endnote tadi diletakkan di bawah akhir halaman dokumen. Jadi kita coba buatkan endnote-nya.
Nah, di sini kita coba buat endnote-nya dengan di kata WHO. Ini letakkan kursornya di kata WHO ini atau singkatan WHO ini. Nah, kemudian sama seperti tadi, klik menu reference-nya, kemudian pada grup ribbon footnotes ini klik dialog ribbon-nya, atau bisa langsung diklik insert endnote-nya di sini. Terserah kawan-kawan mau menggunakan mana. Nah, kalau menggunakan dialog box footnote and endnote ini, nah kalau tadi kita pilih yang footnotes, sekarang karena kita mau mempraktekkan endnotes, maka yang kita pilih itu endnote seperti ini. Nah, kemudian untuk number formatnya kita pilih huruf aja biar beda dengan yang footnote tadi. Kita pilih huruf, kemudian kita klik tombol insert. Nanti dia akan berada di akhir dokumen. Ini dokumen bisa dilihat di sini di halaman 9 dari 9 dokumen yang ada. Tadi di paling akhir dia. Nah, di sini kita buat keterangannya. WHO adalah organisasi kesehatan dunia. Nah, kemudian kita bisa lihat nanti di endnote-nya sama seperti footnote tadi, kalau kita tempelkan dia nih di WHO ini, nah, kita tempelkan di sini, maka keterangannya akan muncul. Jadi seperti itu cara membuat endnote. Jadi kalau tadi footnote itu dia diletakkan di bawah halaman, nah ini di halaman 2, kita membuat footnote-nya di halaman 2, maka letak keterangannya itu akan berada di akhir halaman 2. Sementara pada saat kita membuat tadi endnote ini berada di halaman 4. Nah, tapi keterangannya dia diletakkan di akhir dokumen, yaitu di halaman 9. Jadi itu beda antara footnote dan endnote. Kalau footnote tadi diletakkan di bawah halaman yang kita buatkan footnote-nya, kalau endnote itu adalah diletakkan di akhir dari dokumen. Jadi keterangannya diletakkan di akhir dokumen. Nah, untuk pembuatan footnote dan endnote saya rasa cukup. Kita lanjut untuk pembuatan daftar isi. Nah, sebelum kita buatkan daftar isi, ini sengaja di sini saya kosongkan untuk pembuatan daftar isi. Ini coba kita ketikkan di sini daftar isi. Nah, untuk membuat daftar isi secara otomatis atau table of content, jadi langkah yang harus kawan-kawan lakukan adalah dengan menganalisa terlebih dahulu style dari masing-masing judulnya. Karena untuk membuat table of content atau daftar isi otomatis, masing-masing judul harus kita bedakan stylenya. Nah, setelah kita buatkan stylenya masing-masing, baru bisa kita buatkan daftar isinya secara otomatis. Tapi terlebih dahulu kita buatkan terlebih dahulu ini nomor halamannya. Di sini masih belum ada nomor halamannya. Nah, sebelum kita membuat nomor halaman, kita lihat di sini ada daftar isi. Daftar isi ini biasanya berbeda nomor halamannya itu dengan yang di materi pembahasan. Kalau di daftar isi ini biasanya dimulai dari atau menggunakan I1, I2, I3 dan seterusnya. Sementara kalau dia pokok bahasan itu menggunakan nomor halaman dengan menggunakan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini sectionnya. Ini tinggal kita klik 2 kali di sini di atas ini, arahkan mouse-nya ke sisi atas lembar kerja seperti ini. Kita lihat, nah sini sudah dibagi ya kawan-kawan. Ada section 1, ada section 2. Berarti sini sudah bisa kita pisahkan bentuk nomor halamannya. Kalau ini nanti kita buatkan berbentuk alfa Romawi, sementara yang di bab pendahuluan ini kita buatkan dengan menggunakan angka. Nah, untuk membedakan caption ini, caption 1 dan caption 2,
Ini kita close dulu. Jadi kalau ada makalah kawan-kawan yang belum terbagi sectionnya, section 1 dan section 2 tadi, nah untuk membuat section 1 dan section 2 dan seterusnya, maka yang harus dilakukan adalah dengan mengklik di awal kata. Jadi arahkan kursornya ke awal kata seperti ini, kemudian kawan-kawan klik menu layoutnya, kemudian pada bricks ini diklik tanda panahnya, kemudian pilih yang next page. Nah itu untuk membuat atau membedakan section ya, section 1, section 2 dan seterusnya. Nah karena punya saya ini sudah terbagi sectionnya, nah kita tinggal membuatkan stylenya ya. Kita lihat dulu di sini, kita analisa terlebih dahulu stylenya. Ini kita buat nanti untuk judul, kita buat ini stylenya judul ya. Untuk judul ini kita buat nama stylenya nanti judul. Kemudian ini subjudul, jadi kita buat aja nanti di sini subjudul atau sub 1. Nah kita ringkas aja, ini namanya sub 1. Kemudian nah ini bagian dari subjudul, jadi kita buat nanti sub 1.2 ya. Jadi ini rumusan masalah, kemudian tujuan penulisan dan manfaat penulisan, kita buat sub 1.2. Kemudian di bab kedua ini sama, nanti kita buat di sini judul, kemudian di sini sub 2 ya. Ini kita buat di sub 2. Nah, harus kita bedakan dengan di bab 1. Kemudian di bab 3 ini kita buat di sini nanti stylenya judul. Kemudian subnya ini kita buat menjadi sub 3. Ini harus kita bedakan ya antara bab 1, bab 2 dan bab 3 subnya, supaya dia tidak menyambung. Yang terakhir ini penutup, ini bab 4 nanti ini judul. Kemudian subnya kita buat di sini nanti sub 4. Jadi sub 4, ini juga sub 4. Nah, daftar pustaka ini juga kita buat nanti judul. Baik, setelah kita analisa, berarti nanti yang mau kita buatkan stylenya itu adalah yang pertama nama stylenya judul, yang kedua sub 1, yang ketiga sub 1.2, yang keempat sub 3, yang kelima sub 4. Kita buatkan untuk stylenya. Untuk membuat style, kita letakkan dulu kursornya di sini ya. Kita letakkan dulu kursornya, atau bisa kita blok judulnya, ini bisa kita blok. Nah baru kita buatkan stylenya. Klik menu home, kemudian pada grup ribbon style pilih create a style, kemudian klik tombol modify, kemudian di name ini kita ganti judul, kemudian di sini kita buat paragraf. Nah di style based on ini dibuat normal, kemudian di style for following paragraph ini dibuat normal juga. Kemudian ini kita buat size nya itu menjadi 12, ini tetap berada di tengah, kemudian dia tebal, ini dibuat bold atau tebal. Setelah sudah, kita klik OK. Nah, kemudian untuk subnya ini kita buat sub 1. Cara buatnya sama juga, klik menu home nya, kemudian pada grup ribbon style. Nah ini diklik tanda panahnya, kemudian pilih create a style. Nah kemudian klik modify, di sini dibuat sub 1, kemudian di sini buat paragraf, kemudian di sini buat normal, kita buat normal saja. Nah kemudian untuk formattingnya atau jenis tulisannya dibuat tetap kalibri, ukurannya kita buat 11, kemudian tebal. Nah setelah itu kita klik OK. Ini untuk sub 1.
Kemudian ini kita klik lagi di sini atau kita blok di sini. Kita buatkan lagi stylenya, klik menu home, kemudian klik tanda panahnya seperti ini, kemudian pilih create a style. Nah, kemudian klik lagi tombol modify-nya, kemudian di sini kita buat sub 1.2 karena ini bagian dari sub 1 tadi. Kemudian kita pilih paragraf, kemudian ini kita buat normal. Style for volume paragrafnya juga kita buat normal. Kemudian ini kita buat italic, bold dan italic, jadi kita bedakan dari yang sub 1 tadi. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk sub yang ada di bab 2 ini kita buat di sini stylenya sub 2. Untuk membuat stylenya kita sama seperti tadi, klik menu home, kemudian pada group ribbon style klik tanda panahnya, kemudian klik create a style, kemudian klik tombol modify, kemudian pada name kita ganti menjadi sub 2. Kemudian di sini kita buat paragraf, di sini kita buat normal juga. Nah, ini kita buat tebal sama seperti yang di sub 1 tadi. Kemudian setelah selesai kita klik OK. Nah, ini di bab 3 juga sama. Jadi kita blok, kita buatkan di sini lagi, klik menu home-nya, pada group ribbon style klik tanda panahnya, kemudian pilih create a style, kemudian pilih modify. Nah, di name ini kita ganti menjadi sub 3. Untuk style type-nya kita buat paragraf. Untuk style based on-nya kita buat normal. Style on following paragrafnya kita buat normal. Kemudian ini sama semua, fontnya itu Calibri, size nya itu 11, kemudian tebal atau bold, dan kita klik OK. Nah, di sini juga sama. Kesimpulan, ini kita buat style 4. Klik menu home-nya, pada grup ribbon style ini klik tanda panahnya, kemudian pilih create a style, kemudian klik modify, kemudian ini dibuat sub 4. Nah, kemudian pilih paragraf, yang ini dibuat normal 22. Kita lihat di sini fontnya Calibri, size nya 11, bold, oke. Nanti kawan-kawan sekarang tinggal kita balik ke atas. Nah, untuk judul ini kan biasa berada di bawah dia, bab 1 pendahuluannya di bawah. Nah, untuk menurunkan kata pendahuluan ini dia tidak boleh menggunakan enter karena nanti akan bermasalah di pembuatan daftar isinya. Nah, untuk menurunkan kata pendahuluan ini ya, caranya dengan mengklik menu layout. Jadi klik terlebih dahulu, kursornya kita klik di awal kata pendahuluan, kemudian klik menu layout, kemudian pada grup ribbon page setup klik breaks, kemudian pilih yang text wrapping ya. Untuk menurunkan judul pilih yang text wrapping, jadi nggak boleh dia pakai enter. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi di bawahnya. Di bab 2 sama, klik di awal tinjauan pustakanya, kemudian klik menu layoutnya, kemudian pada grup ribbon page setup klik break, kemudian pilih text wrapping untuk menurunkan teksnya. Di bab 3 juga sama, klik di awal kata pembahasan, kemudian klik menu layout, kemudian pada grup ribbon page setup pilih breaks, kemudian pilih text wrapping. Selanjutnya hal yang sama, klik di akhir kata penutup, jadi letakkan kursornya di akhir kata penutup ini, kemudian klik menu layoutnya, kemudian klik breaks dan pilih text wrapping.
Nah, kalau sudah tinggal kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian karena tadi kita menggunakan text wrapping, ya ini teksnya menjadi turun. Ini coba kita naikkan. Kita coba lihat yang bawah. Nah, kalau sudah, sekarang kita terapkan style yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk di daftar isi, kita buatkan terlebih dahulu nomor halamannya ya kawan-kawan. Kita coba buat di sini. Nah, untuk membuat nomor halamannya, kita klik menu insert. Ini untuk membuat nomor halaman, klik menu insert. Kemudian pilih pada grup ribbon header and footer, pilih page number. Kemudian pilih yang bottom of page karena kita membuat nomor halamannya di bagian bawah. Kemudian kita pilih yang plain number 2 aja, kita mau buat nomor halamannya berada di tengah. Nah, sini sudah muncul di sini. Nah, tapi karena tadi kita mau buat di daftar isi tadi ini nomor halamannya menggunakan angka Romawi, maka yang harus kita lakukan adalah pada menu header and footer, pilih lagi page numbernya, kemudian pilih format page number. Nah, di number format ini pilih yang angka Romawi seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, untuk di halaman yang selanjutnya ini di section kedua, ini kita close terlebih dahulu. Di sini sudah muncul nomor halamannya di 1. Nah, untuk di mulai dari bab 1 ini kita buat di sini nanti nomor halaman mulai dengan menggunakan angka 1. Nah, untuk membuat nomor halamannya, kita langsung aja klik 2 kali di sisi bawah ini halaman kedua ini. Klik 2 kali, kita munculkan footernya. Kemudian pada grup ribbon header and footer pilih page number, kemudian pilih bottom of page. Nah, kita pilih di sini plain number 2. Nah, jadi di sini nanti akan muncul angka 1. Kemudian kita close. Nah, sini sudah jadi semua nomor halamannya. Baru kita terapkan style tadi di daftar isi ini di blok. Kita terapkan di sini tadi judul. Ini langsung aja klik menu home-nya, kemudian pada grup ribbon style pilih judul. Ini juga di bab 1 pendahuluan di blok, pilih stylenya judul. Kemudian di bab 2 tinjauan pustaka di blok, pilih juga judul stylenya. Bab 3 juga sama, di blok pilih judul. Di bab 4 stylenya pilih judul juga. Untuk daftar pustaka juga sama, kita pilih stylenya judul. Nah, kemudian balik lagi ke atas, kita coba subjudulnya. Nah, latar belakang pada bab 1 ini di blok, kita pilih sub 1. Nah, kemudian ini tadi bagian dari sub 1, pada stylenya kita pilih sub 1.2. Yang ini juga sama, tujuan penulisan, klik sub 1.2. Manfaat penulisan juga sama, pada style pilih sub 1.2. Nah, kemudian untuk bab kedua, stylenya ini di definisi bidan diklik, di blok pilih sub 2. Kemudian di bab ketiga, subjudul di bab ketiga ini dipilih, ini sub 3. Stylenya sub 3. Nah, di bab keempat di blok juga subjudulnya dipilih sub 4. Kemudian yang bawah ini saran juga sama, sub 4. Oke, kalau sudah semua tinggal kita buatkan daftar isi otomatisnya. Kita klik dulu di bawah ini. Nah, jadi kursornya kita letakkan di bawah dari daftar isi.
Setelah itu untuk membuatkan daftar isi secara otomatis, jadi setelah kita buatkan nomor halaman dan stylenya tadi, kita terapkan style yang sudah kita buat ini. Nah, klik menu reference, kemudian pada grup ribbon table of content, ini dipilih table of content di sini. Nah, kemudian pilih custom table of content. Nah, di sini source level kita pilih aja satu biar nggak banyak kita menghapus nanti. Kemudian klik option, kemudian nah di sini heading 1 ini kita hapus, kita buatkan tadi urutannya. Yang pertama tadi judul, stylenya yang pertama tadi judul, kemudian yang kedua tadi sub 1, kemudian sub 1.2, kemudian sub 2, sub 3, sub 4. Jadi ada 6 urutan di sini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini leadernya. Kalau kawan-kawan pilih titik-titik seperti ini boleh, atau garis putus-putus boleh. Ini saya pilih titik-titik aja. Untuk formatnya saya pilih yang from template saja. Kemudian setelah itu tinggal kita klik OK. Nah, maka daftar isinya sudah muncul secara otomatis berikut dengan nomor halamannya. Jadi daftar isi ini ada di I1, kemudian bab 1 di halaman 1 dan seterusnya. Nah, ini untuk merapikan ini tinggal kita blok aja. Ini tinggal kita indentasinya tinggal kita atur sini. Nah, jadi begini ya kawan-kawan untuk membuat daftar isi secara otomatis. Jadi kita tidak usah lagi susah-susah untuk membuatkan nomor halaman secara manual. Karena pada saat kita membuatkan daftar isi, langsung dia sudah jadi nomor halamannya. Kemudian kita lanjut untuk pembuatan daftar pustaka. Untuk membuat daftar pustaka, kita klik terlebih dahulu atau kita letakkan terlebih dahulu kursornya di bawah judul daftar pustaka ini. Kemudian kita klik menu reference. Kemudian pada grup ribbon citations dan bibliografi kita klik insert citation seperti ini. Kemudian kita pilih add new source. Nanti akan muncul dialog box create source seperti ini. Nah, kemudian di sini ada tab of source. Tab of source ini adalah sumber referensi, baik itu dari buku, jurnal, laporan penelitian atau yang lainnya. Di sini ada jenis-jenis sumbernya. Kemudian di sini ada author. Author ini adalah nama penulis. Kita coba buatkan di sini nama penulisnya. Nah, kemudian di sini ada title. Title ini untuk judul bukunya. Judul bukunya kita buat konsep dasar ilmu pendidikan.
Kemudian year, ini tahunnya. Tahunnya ini tahun terbit. Kemudian di sini city, kota tempat terbitnya. Nah, kemudian yang terakhir di situ ada publisher. Publisher itu penerbitnya. Jadi nama penerbitnya di situ kita buat alfa beta. Nah, jika sudah kita isikan semua datanya, ini kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Ini kita hapus saja terlebih dahulu. Kita buat yang kedua. Caranya masih sama. Klik reference, klik insert pada grup ribbon citation bibliography, klik insert citation, kemudian pilih add new source. Ini kita masukkan lagi. Untuk tab of source-nya tetap buku kita buat. Kemudian penulisnya kita buat di sini. Kemudian title-nya atau judulnya kita buat basis data. Kemudian tahun terbitnya kita buat 2012. Kota terbitnya Bandung. Publisher-nya atau penerbitnya Informatika. Kemudian kita klik OK lagi. Ini kita hapus lagi. Kemudian kita lanjut. Ini kita buat sampai 3 aja ya kawan-kawan ya. Yang terakhir, klik menu reference, kemudian pada grup ribbon citation and bibliography kita klik insert citation-nya, baru klik lagi add new source-nya. Kemudian tab of source-nya tetap buku. Kemudian autornya kita buat di situ. Kartono J. Judul bukunya di judul bukunya itu analisis dan desain sistem informasi, pendekatan struktur teori dan praktik aplikasi bisnis. Kemudian tahun terbitnya kita buat tahun 1999, diterbitkan di kota Yogyakarta. Nah, penerbitnya atau publishernya Andi Yogyakarta. Jika sudah kita klik OK. Nah, kemudian ini kita hapus. Nah, baru kita munculkan secara sekaligus atau keseluruhannya. Ini klik menu reference-nya. Kemudian pada grup ribbon citation and bibliography kita klik di sini bibliography. Nah, kita bisa menggunakan insert bibliografi. Nah, ini hasilnya dari yang sudah kita ketikkan tadi kawan-kawan. Nah, jadi seperti ini cara membuat daftar pustaka. Nah, untuk video tutorial kali ini saya rasa sudah cukup.
Jadi pada video tutorial kali ini tadi kita membahas tentang caption atau cara pembuatan caption, kemudian cara pembuatan footnote dan daftar isi. Kemudian yang terakhir ini kita tambah untuk cara pembuatan daftar pustaka. Semoga ilmu yang saya sampaikan lewat video ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kawan-kawan semakin semangat untuk belajar Microsoft Office-nya. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.